Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan sekalian. Senang sekali kami ada di sini untuk bersama-sama dengan rekan-rekan dalam webinar pada kesempatan hari Kamis ini ya. Mengenai apa? Google Analytics untuk pemula. Untuk pemula. Nah, maka tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya seperti biasa Purnomo dan rekan saya Jessica. Halo. Ya, dan kita akan membawakan sesi webinar ini. Dan webinar ini akan bagus sekali bagi rekan-rekan sekalian yang belum pernah menggunakan analitik dan belum tahu apa itu analitik. Karena analitik nantinya akan membantu Anda untuk sukses dalam kampanye online. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung mulai saja. Oke. Jadi terdapat 4 agenda menarik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pengertian mengenai Google Analytics, cara menggunakan Google Analytics, menghubungkan analitik dengan AdWords, dan yang keempat adalah bagaimana Google Analytics membantu bisnis online Anda. Penasaran kan? Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai webinar. Yang pertama, apa itu Google Analytics? Kita mengenal sebuah ungkapan di mana tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita di sini membantu Anda untuk mengenal Google Analytics lebih dalam lagi. Nah, kita mulai dengan definisi dari Google Analytics. Apa itu Google Analytics? Salah satu produk dari Google yang memiliki fungsi untuk memahami data statistik dari situs dan pengunjung situs dengan tujuan untuk membantu analisa konversi, meningkatkan penjualan, dan mempelajari perilaku dari pengunjung situs. Ada 3 hal utama yang dilakukan oleh Google Analytics. Yang pertama, Anda bisa lihat pada layar. Memonitor situs atau website Anda sepanjang hari, tidak peduli pagi, siang, ataupun malam. Yang kedua adalah mengetahui perilaku pengunjung situs Anda. Apakah jenis kelaminnya, lokasi, atau bagaimana cara mereka melihat situs Anda. Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, memahami kecenderungan pengunjung situs ketika menggunakan perangkat yang berbeda. Nah, Anda ketahui bahwa saat ini orang bisa menggunakan desktop, laptop, ataupun seluler. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Saya percaya banyak rekan-rekan yang menghadiri webinar pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah memiliki akun Google AdWords. Nah, Google Analytics dapat membantu Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai situs Anda. Nah, seperti apa saja sih informasi lebih lanjut mengenai situs? Ya, yang pertama adalah posisi pengunjung situs. Contohnya letak geografis dari pengunjung situs Anda, negara mana saja yang menjadi pasar potensial bagi produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua adalah perilaku pengunjung situs. Mengetahui pengalaman dan mempelajari alur pengunjung situs. Anda dapat menyesuaikan tata desain situs Anda berdasarkan informasi tersebut. Yang ketiga, lamanya waktu yang diluangkan pada situs. Nah, berapa lama sih pengunjung situs berada di situs Anda? Nah, menentukan apakah konten situs yang Anda miliki sesuai dengan apa yang mereka cari atau mereka inginkan. Dan yang keempat adalah produk yang dipilih. Anda dapat mengetahui produk apa yang dipilih oleh pengunjung situs. Contohnya pada situs belanja online. Oke, menyesuaikan strategi pemasaran Anda dengan data produk favorit di situs Anda. Nah, luar biasa bukan kemampuan dari Google Analytics? Nah, kabar gembira buat Anda bukan hanya di sini saja, tapi perlu Anda ketahui bahwa Google Analytics ini gratis. Ya, betul sekali. Semuanya ini gratis dan tidak timbul biaya bagi Anda semua. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita buat akun Google Analytics sekarang juga. Dengan membuat akun Google Analytics, Anda membuat keputusan yang tepat. Kenapa dapat dikatakan sebagai keputusan yang tepat? Mudah saja, karena data analitik akan membantu Anda untuk mencapai 3 hal di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan pengukuran dan mendapatkan laporan online. Semua aktivitas kampanye online Anda dapat diukur secara online dan akurat. Yang kedua, meningkatkan konversi, contohnya penjualan online Anda. Dengan data yang ada pada analitik, Anda dapat menargetkan produk atau pengunjung situs yang tepat bagi Anda. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, meningkatkan laba atas investasi Anda. Strategi yang tepat dan penjualan yang meningkat akan membuat kampanye online Anda lebih efektif dari sebelumnya. Dalam periode waktu tertentu, maka laba atas investasi Anda juga akan meningkat. Jadi, kesimpulannya gratis dan sangat berguna bagi Anda. Nah, slide berikut ini Anda dapat melihat tampilan platform Google Analytics secara mendasar. Ya, ini basicnya. Tapi nanti rekan saya Jessica akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, apakah Anda bingung dengan pilihan panel yang ada?
Apakah Anda merasa bahwa analitik lebih rumit dari AdWords? Tidak perlu khawatir, rekan-rekan sekalian, karena webinar ini akan menjawab segala kekhawatiran dan pertanyaan yang ada di benak Anda mengenai analitik. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dari webinar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, sekarang giliran rekan saya, Jessica, akan membawakan topik berikutnya mengenai penggunaan Google Analytics. Silakan rekan Jessica. Terima kasih Purnomo. Baiklah, mari kita lanjut ke bagian kedua dari Hangout on Air atau webinar hari ini. Bagaimana cara menggunakan Google Analytics? Untuk menggunakan Google Analytics, ada dua bagian yang perlu diketahui. Pertama, membuat akun Analytics, dan yang kedua adalah cara untuk memasang kode di situs tersebut. Ayo kita langsung saja ke langkah yang pertama. Langkahnya lumayan mudah dan straightforward ya. Jadi saya akan run through lumayan cepat untuk bagian ini. Untuk membuat akun, silakan buka analytics.google.com, kemudian pilih Create an Account untuk membuat akun baru. Bagi yang sudah memiliki akun, silakan pilih Sign In. Setelah Anda pilih Create an Account, silakan klik di tombol Sign Up. Kemudian, ikuti petunjuk untuk membuat akun baru. Pertama, pilih apa yang mau dilacak, situs atau aplikasi mobile. Masukkan nama akun dan situs Anda. Oh iya, kalau ada yang bertanya-tanya itu merupakan tulisan Thai, harap jangan kaget. Dianggap saja itu bahasa Indonesia, oke? Oke, kemudian masukkan URL situs Anda. Pilih format dan zona waktu yang diinginkan. Setelah itu harap Anda centang bagian data sharing untuk technical support dan account specialist ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalau Anda menemukan kesulitan apapun ketika Anda membuka akun Google Analytics Anda bisa hubungi kami saja, tim support Google AdWords seperti biasa. Dan karena kami dapat mengakses akun Anda apabila Anda centang di bagian ini, kami akan dapat menjawab pertanyaan spesifik mengenai akun Anda. Kami siap membantu di sini. Oke, kemudian klik di Get Tracking ID, dan Anda akan diminta untuk menyetujui Terms and Conditions. Tenang saja, kalau pilih negara Indonesia, bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau setuju, klik saja di I accept, dan Anda akan mendapatkan kode seperti yang dapat dilihat di layar. Kode inilah yang perlu Anda masukkan ke situs Anda. Dan apabila Anda tidak sengaja menutup layar sehingga kodenya hilang, harap tenang saja. Anda hanya perlu klik di admin, kemudian pilih akun dan properti yang diinginkan. Setelah memastikan akun dan properti sudah oke, silakan klik di tracking info, kemudian di tracking code. Dan Anda akan dapat melihat tracking code-nya di sini. Praktis sekali ya, bisa dilihat kapan saja Anda mau. Sekarang kita sudah tahu cara mendaftar akun Google Analytics dan cara mendapatkan kodenya. Mari langsung aja kita lanjut ke pemasangan kode berikut. Wah, ini menarik sekali ya, mengenai cara pemasangan kode. Silakan lanjutkan rekan Jessica. Oke, di mana harus kita pasang kodenya? Yaitu di kode situs Anda, di bagian head ya, seperti yang dapat dilihat di layar ini contohnya. Tinggal di copy kodenya sama persis dari yang tadi. Di sini, ingat sekali lagi di bagian head. Oke, apabila Anda bukan webmaster, silakan hubungi webmaster, minta tolong dipasangin kode tersebut di bagian head. Dan apabila Anda menggunakan situs yang memiliki template tertentu, misalnya WordPress, Wix, atau website builder, biasanya akan ada bagian untuk memasukkan kode. Apabila tidak ketemu, tanyakan saja ke providernya. Contohnya, telepon WordPress dan tanyakan bagaimana cara memasukkan kode tracking Google Analytics ke situs. Tenang aja, mereka pasti bisa membantu Anda. Baiklah, semoga sekarang sudah jelas ya cara membuat akun, mendapatkan dan memasang kode tracking di situs. Mari sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, silakan saja ketik pertanyaan Anda dan kami akan menjawabnya. Kami dan rekan-rekan di sini siap untuk membantu Anda sekalian. Kami beri waktu kira-kira 1-2 menit ya, ditunggu pertanyaannya.
Oke, kita mendapatkan sementara ini 2 pertanyaan dulu ya, Iya. Jessica. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana cara melakukan pengecekan terhadap kode analitik yang telah diterapkan pada situs? Pertanyaan bagus sekali ini. Jadi rekan-rekan sekalian dapat mengunduh aplikasi Google Tag Assistant pada Chrome Web Store ya. Jadi Tag Assistant, jadi TAG Assistant. Nah, dan Tag Assistant ini akan membantu Anda untuk mengetahui informasi detail dari tag yang terpasang pada situs Anda. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Ini seperti ekstensi ya, ekstensi pada aplikasi web browser Anda, di mana dengan Anda membuka situs Anda tinggal klik Tag Assistant, maka mereka akan membantu Anda untuk melihat apakah sudah terpasang. Satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Oke. Berapa nih harganya? Wah, harganya adalah gratis. Mantap. Tidak dipungut biaya rekan-rekan. Jadi ini merupakan aplikasi gratis. Jadi silakan Anda unduh dari Chrome Web Store. Pertanyaan kedua rekan Jessica. Oke, tadi ada pertanyaan bagus sekali dari Pak Tahta ya. Iya. Apakah kodenya ini perlu dipasang di setiap halaman? Jawabannya adalah iya. Perlu dipasang di setiap halaman. Oke, bagus sekali. Oke, nah kalau gitu sekarang kita 2 pertanyaan dulu ya, karena kita masih ada topik yang lebih menarik lagi untuk rekan-rekan sekalian. Dan tanpa panjang lebar lagi, mari kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu bagian ketiga, yaitu bagaimana menggabungkan analitik dengan AdWords. Penting sekali ya. Penting sekali ini. Oke. Jadi tadi rekan Jessica sudah menjelaskan mengenai apa itu analitik dan bagaimana mengaplikasikan atau bagaimana untuk mendaftar di akun Google Analytics. Nah, sekarang rekan-rekan mempelajari lebih dalam lagi ya, akan mengenai penggabungan Google Analytics dengan AdWords untuk mendapatkan hasil analisa yang lebih maksimal dan membantu efektivitas dari performansi AdWords. Nah, langsung kita ke slide berikutnya. Ada 3 subbagian yang akan kita bahas terkait dengan penggabungan Analytics dan AdWords. Yang pertama, kenapa? Yang kedua adalah persyaratannya apa. Yang ketiga adalah bagaimana caranya. Jadi gampang saja. Kenapa, apa persyaratannya, dan bagaimana caranya. Nah, alasannya mudah saja. Karena Analytics dan AdWords itu bersinergi bersama. Jadi mereka bekerja bersama-sama. Nah, artinya mereka saling membantu satu sama lain. AdWords diciptakan untuk membantu pengiklan dalam mengukur efektivitas dan kinerja iklan. Sedangkan analitik membantu Anda untuk memahami kualitas dan analisa lalu lintas pada situs Anda. Nah, selain itu, Anda juga dapat melihat aktivitas pengunjung situs dari analitik pada akun Google AdWords Anda. Benar, Anda mendengar dengan benar bahwa Anda dapat melihat aktivitas pengunjung situs dari analitik pada akun Google AdWords Anda. Ini merupakan sebuah keuntungan ganda. Karena para pengiklan dapat mengetahui tingkat efektivitas dari kampanye online dengan aktivitas dari pengunjung situs. Anda dapat melihat data Google Analytics pada akun AdWords setelah Anda melakukan penggabungan. Nah, integrasi yang akan memudahkan Anda dalam menganalisa kampanye online AdWords. Jadi Anda bisa lihat pada slide ya, jadi datanya ada pada akun Google AdWords Anda. Nah, slide berikut ini juga menunjukkan analisa sederhana terkait dengan pemilihan kata kunci dengan rasio pentalan. Nah, apa tuh rasio pentalan? Tunggu dulu. Saya tahu Anda pasti punya pertanyaan. Rekan Jessica menjelaskan di sesi yang keempat. Nah, rasio pentalan sebenarnya mengindikasikan persentase pengunjung situs yang hanya membuka satu laman situs sebelum pergi meninggalkan situs. Oke, tapi saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Tidak perlu khawatir, rekan Jessica akan menjawabnya. Nah, alasan yang kedua adalah mengimpor data konversi dari analitik ke dalam akun Google AdWords Anda. Penting bagi rekan-rekan sekalian untuk mengetahui goal atau tujuan utama dari periklanan online Anda. Nah, sebagai referensi, goal dari periklanan dapat berupa belanja, dapat berupa pendaftaran anggota, mendapatkan telepon, atau bahkan ada orang yang mendaftar untuk mendapatkan kabar terbaru atau informasi-informasi terbaru dari situs Anda. Nah, goal pada Google Analytics dapat diartikan sebagai konversi pada AdWords. Dengan menentukan goal pada Analytics, maka Anda tidak memerlukan setelan konversi pada AdWords Anda. Nah, inilah tampilan dari jumlah klik yang terkonversi dan total konversi yang terjadi pada kampanye online Anda. Sekarang alasan yang ketiga, kenapa harus digabungkan? Karena kita dapat menganalisa jumlah klik dan biaya dari periklanan di platform AdWords pada platform Analytics.
Ya, jadi yang tadi bagian yang sebelumnya adalah bagaimana melihat informasi pada platform analitik di akun AdWords Anda. Sekarang kebalikannya, karena kedua-duanya adalah sinergi, saling membantu satu sama lain. Nah, di ini Anda dapat mengunjungi akun analitik Anda dan melihat jumlah klik dan biaya yang terakumulasi dari periklanan AdWords. Hal ini akan memudahkan Anda untuk menganalisa efektivitas dari periklanan online AdWords dengan karakter pengunjung situs. Alasan yang keempat, Anda dapat menciptakan daftar remarketing atau pemasaran ulang pada analitik dan nantinya akan digunakan untuk akun Google AdWords Anda. Nah, Anda tentunya pernah mendengar bahwa remarketing sangat efektif untuk meningkatkan rasio klik tayang dan konversi pada kampanye online Anda di AdWords. Nah, setelah mengetahui 4 alasan dari penggabungan akun analitik dengan AdWords, maka sekarang kita akan mempelajari persyaratan yang diperlukan untuk proses penggabungan tersebut. Nah, persyaratan yang harus Anda penuhi atau lakukan hanya ada 3. Nah, mari kita mulai dengan syarat pertama. Syaratnya mudah sekali, bahwa alamat email dengan alamat email administrator ya dari akun analitik dan AdWords haruslah sama. Nah, Anda dapat melakukan pengecekan terhadap alamat email dari admin AdWords dengan mengunjungi pilihan setelan akun atau account setting. Ya, Anda dapat lihat di pojok kanan atas ada simbol roda gigi. Nah, pada layar juga ada. Setelah itu Anda pilih akses akun atau account access. Oke, nah perlu Anda ketahui bahwa hanya admin dari akun analitik yang dapat melakukan perubahan pada setelan akun analitik. Ya, jadi hanya administrator saja yang dapat melakukan perubahan ini. Nah, sekarang syarat kedua apa sih? Pengaturan pada akun analitik untuk melakukan data sharing itu terhadap produk Google yang lainnya. Jadi Anda tahu bahwa produk Google itu banyak, ada AdWords, ada analitik, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, Anda dapat mengunjungi setelan akun pada analitik Anda dengan mengklik tab admin, ya pada layar Anda bisa lihat, lalu memilih pilihan setelan akun di sebelah kiri, dan setelah itu Anda dapat melihat cuplikan gambar di slide tersebut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah itu Anda dapat mencontreng atau mencentang pilihan hanya dengan produk Google lainnya untuk setelan opsi berbagi data atau sharing data. Nah, setelah Anda melakukan perubahan, jangan lupa di bagian bawah dari layar, kalau Anda nanti masuk ke akun analitik, ada pilihan untuk simpan. Jadi setiap perubahan harus Anda simpan. Persyaratan yang ketiga, mengaktifkan pilihan auto tagging pada akun AdWords Anda. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih? Nah, ini mungkin Anda belum pernah dengar auto tagging, tapi Anda tidak perlu khawatir karena saya di sini membantu Anda. Yang pertama adalah masuk ke dalam akun Google AdWords Anda, klik simbol roda gigi di pojok kanan atas dari layar Anda, pilih setelan akun, setelah itu pilih preferensi yang terletak di bagian kiri layar, klik edit pada bagian pemberian tag otomatis. Anda bisa lihat itu yang diberi kotak. Nah, setelah itu Anda centang pemberian tag URL tujuan. Jangan lupa klik lagi simpan perubahan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari penggabungan ini, yaitu cara menghubunginya bagaimana. Kita sudah tahu kenapa harus dihubungkan, kita tahu persyaratannya apa, sekarang bagaimana caranya. Nah, cara menggabungkan analitik ada 2, yaitu yang pertama melalui AdWords dan melalui analitik. Pada slide tersebut, Anda dapat melihat bagaimana cara menggabungkan melalui akun AdWords Anda. Nah, silakan Anda klik pilihan alat di bagian atas dari akun Google AdWords Anda, lalu Anda pilih Google Analytics. Bagaimana jika Anda ingin menggabungkan melalui akun Analytics? Nah, sekarang kita masuk ke dalam akun Analytics Anda, pilih pilihan admin, setelah itu pastikan bahwa properti yang Anda pilih adalah properti yang benar. Nah, nanti rekan Jessica menjelaskan properti itu apa. Jadi properti itu adalah situs-situs yang Anda miliki. Oke, jadi satu properti untuk satu situs unik tertentu. Nah, langkah terakhir adalah memilih pilihan penautan AdWords atau AdWords linking. Nah, setelah itu Anda dapat lihat pada layar, pilih akun AdWords yang ingin Anda tautkan. Dan yang terakhir adalah link account. Anda klik link account. Anda telah berhasil menggabungkan analitik dengan AdWords. Nah, mudah kan rekan-rekan sekalian? Nah, sekarang
tiba saatnya kita mendengarkan penjelasan dari rekan Jessica mengenai bagaimana Google Analytics dapat membantu kampanye online Anda. Silakan, rekan Jessica. Baiklah, terima kasih sekali Purnomo atas penjelasan yang sangat jelas dan menarik ya. Sekarang pemirsa, mari kita lanjut ke bagian keempat dan terakhir dari Hangout on Air kami hari ini. Bagaimana Google Analytics dapat membantu kampanye iklan online Anda. Di bagian ini kita akan pelajari dua hal, yaitu cara membaca laporan-laporan yang ada dan cara menggunakan data tersebut untuk membantu bisnis Anda. Sebelum kita membaca laporan, mari yang paling penting dulu kita pelajari cara untuk mengakses akun Google Analytics Anda. Ada dua cara ya, bisa langsung buka di analytics.google.com, kemudian sign in, ataupun lewat akun AdWords Anda. Tinggal klik di Tools atau Alat, kemudian pilih Google Analytics. Nanti akan ada tab baru yang terbuka, sehingga mudah bagi Anda untuk melihat kinerja AdWords dan Google Analytics secara bersamaan. Kalau sudah terbuka akun Analytics-nya, silakan klik di Reporting. Kita dapat memilih data yang ingin dilihat. Di setiap halaman, Anda dapat memilih tanggal dan melihat data untuk tanggal-tanggal yang telah Anda pilih, seperti yang bisa dilihat di layar. Lanjut saja, berikut ini merupakan daftar istilah-istilah yang digunakan di Google Analytics. Silakan dipelajari ya, seperti sesi, rasio pentalan, yang sudah disebutkan oleh Purnomo juga. Ini tolong dipelajari. Kemudian untuk mengerti lebih lanjut mengenai istilah-istilah penting tersebut, mari kita lihat beberapa contoh skenario-skenario berikut. Yang pertama, mari kita mengerti dulu pengertian dari sesi atau session. Sesi itu dihitung setiap 30 menit pemirsa mampir di situs. Contoh yang pertama, silakan dilihat di layar ya. Apabila saya buka situs, kemudian pergi makan siang dan kembali ke situs lagi. Apakah ini dihitung satu atau dua sesi? Nah, bagaimana tuh rekan Jessica? Jawabannya adalah tergantung. No, tergantung apa ini? Tergantung dari makannya berapa lama. Wah, ternyata tergantung makannya berapa lama. Oke, kenapa rekan Jessica? Oke, jadi kan seperti yang saya beritahu tadi, satu sesi itu 30 menit ya. Jadi tergantung, kalau saya makan cepat, misalnya hanya 10 menit, dengan saya makan misalnya saya, pergi dulu ke Kelapa Gading, terus cari restoran paling bagus. Waduh. Saya makan 2 jam, beda. Oh, beda. Bedanya apa? Bisa dilihat contoh yang di layar ya. Kalau saya buka situsnya lagi setelah 31 menit saja, itu kan sudah lebih dari 30 menit ya. Itu sudah dihitung sebagai sesi kedua. Oke. Tapi kalau saya selesai makan dan kembali dalam waktu kurang dari 30 menit, contoh di layar 29 menit ya, itu masih dihitung sebagai sesi pertama. Oke. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, mari kita lanjut ke istilah berikutnya, yaitu rasio pentalan atau bounce rate. Gimana sih sebenarnya cara hitungnya? Supaya lebih mudah dimengerti, mari kita pakai contoh. Contoh yang di layar. Misalnya ada 3 sesi. Berapakah rasio pentalan dari halaman A? Jawabannya adalah 50%. Kenapa? Jadi yang dihitung mental itu adalah sesi yang ketiga. Karena dia ke halaman A langsung keluar. Kalau di sesi pertama itu kan dia habis halaman A pergi ke halaman lain lagi. Jadi itu nggak dihitung keluar. Jadi di sini kita bisa lihat ada satu sesi yang mental, yaitu sesi ketiga. Nah, rasio pentalannya itu berapa? Jadi satu sesi ini harus dibagi dengan semua sesi yang dimulai dari halaman A. Yaitu adalah sesi 1 dan 3. Jumlahnya kan berarti 2 sesi. Oke. Jadi rasio pentalan A itu berapa? Adalah 1 dibagi dengan 2 atau 50%. Bukan 1/3 atau 33%. Kenapa? Sesi yang kedua ini nggak dihitung karena dia mulainya dari B. Jadi kalau mau tahu rasio pentalan dari sebuah halaman, itu harus dilihat dia masuknya di halaman mana dulu. Begitu. Betul, harus dari, kalau mau cari A harus mulai dari halaman A. Betul. Kemudian dihitung berapa yang langsung keluar dibagi dengan semua yang masuk di halaman A. Oke. Seperti itu. Jelas sekali nih rekan Jessica. Oke, kalau tidak jelas tinggal tanyakan saja. Kita siap membantu. Sekarang kita ke skenario yang kedua ya, mulai lebih rumit nih. Sekarang ada 5 sesi, udah upgrade. Upgrade ya sekarang. Sekarang mari kita hitung rasio pentalan dan rasio keluar atau exit rate dari skenario ini. Jawabannya adalah rasio pentalannya 0. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini nggak ada yang mulai dari halaman A langsung keluar. Oh, betul.
Itu adanya sesi ketiga, halaman A, itu pun ke halaman C dulu dan ke halaman B ya? Iya, betul. Jadi rasio pentalannya 0. Bagus sekali nih halaman A. Bagus sekali ya ini halaman. Oke. Kemudian yang kedua, rasio keluar atau exit rate-nya itu berapa? Di sini jawabannya adalah 1/3 atau 33%. Cara hitungnya seperti apa? Mudah saja. Anda lihat di sesi kelima, ada yang keluar di halaman A. Karena itu kita hitung ada 1 yang keluar, gitu ya. Kemudian angka 1 ini dibagi dengan semua jumlah sesi yang mampir ke halaman A, yaitu ada 3 sesi. Sesi 1, 3, dan 5. Jadi tidak peduli masuknya dari mana ya. Betul. Selama di sesi itu ada yang menuju ke halaman A, itu akan dihitung. Betul sekali. Untuk exit ini ya, rasio keluar. Untuk rasio keluar. Oke, bedanya itu dengan rasio pentalan. Jelas sekali nih. Jadi di yang sini, contoh yang ini kita bisa lihat rasio keluarnya berapa. Ada sesi 5 dia keluar di halaman A. Jadi itu dihitung 1 dibagi dengan semua sesi yang mempunyai halaman A. Yaitu ada 3 sesi. Ya. Jadi 1/3 atau 33%. Wah, mantap sekali. Oke, semoga contoh-contoh tadi cukup untuk menjelaskan mengenai sesi, rasio pentalan, dan rasio keluar. Sekarang, mari kita pelajari laporan-laporan yang dapat dilihat di akun Google Analytics Anda. Saya akan menjelaskan satu-satu secara general ya. Fungsi setiap laporan itu apa saja. Jadi silakan klik di reporting atau pelaporan di bagian atas akun. Kemudian lihat kepilihan semua laporan yang muncul di sebelah kiri, yang ada banyak sekali itu. Oke, yang pertama mari kita lihat dashboard. Ini merupakan rangkuman dari akun. Ada banyak sekali informasi yang bisa dilihat di satu halaman saja, dan juga dapat Anda sesuaikan menurut kebutuhan Anda. Ini praktis sekali. Wah, praktis. Satu halaman bisa lihat semua informasi. Betul, ini seperti rangkuman. Yang berikutnya, shortcuts atau pintasan. Anda dapat gunakan ini untuk mengingat setelan yang paling Anda suka. Setelan akan tetap ada biarpun Anda log out dari akun kemudian masuk lagi. Yang paling oke ketika Anda sedang melihat laporan lain, Anda bisa pilih shortcut dan sistem akan mengingat setelan itu. Seperti dilihat di layar ya, itu ada tombol shortcut di situ. Betul. Sudah kita highlight. Oke, kemudian mari kita lanjut ke laporan yang berikutnya, yaitu intelligence events atau peristiwa intelijen. Seperti namanya ini pintar gitu. Iya, intelijen ya, pintar. Fungsinya apa? Ini akan memberikan notifikasi pada akun dengan jangka waktu yang dapat Anda pilih, mau hari, minggu, ataupun bulanan. Setelan laporan ini, ada yang otomatis ataupun manual. Kalau masih baru, kita sarankan biarkan otomatis aja dulu. Iya, lebih gampang ya. Tapi kalau mau set secara manual bisa. Anda tinggal ke admin, kemudian pilih custom alerts atau lansiran khusus. Kemudian bisa dipilih-pilih setelah notifikasi yang Anda mau, seperti yang bisa dilihat di layar. Oke, jelas sekali. Kemudian laporan yang berikutnya, yaitu real time atau waktu nyata. Hebat sekali loh, halaman ini itu diperbarui dalam setiap detik. Ini betul-betul real time. Setiap detik ya? Betul. Jadi di halaman ini saya bisa lihat, sekarang ini ada berapa banyak sih orang yang sedang melihat situs saya. Lokasinya dari mana saya bisa tahu. Itu pokoknya kalau mau lihat sekarang ini seperti apa, tinggal buka laporan real time atau waktu nyata ini. Sudah jelas ya? Wah, jelas sekali. Berikutnya laporan yang namanya audience atau pemirsa. Di laporan ini Anda dapat mengenali lebih lanjut mengenai pemirsa situs Anda. Bisa dilihat ya sebelah kiri itu banyak juga sub-sub bagian yang Anda bisa explore. Contohnya adalah Anda dapat melihat usia, jenis kelamin, dan minat dari pemirsa Anda. Perlu Anda ketahui untuk laporan yang ini Anda perlu menambahkan 1 baris saja kode di tag analytics yang telah dipasang di situs. Oke, jadi ini bisa mengetahui lebih jelas ke depannya siapa sih calon customer kita gitu ya, atau seperti apa sih, berapa banyak orang yang mengunjungi situs kita yang berjenis kelamin misalnya pria atau wanita. Betul sekali. Kalau kita sudah tahu ya misalnya, oh banyak pria nih yang tertarik dengan produk saya, ya sudah kalau gitu mungkin Anda bisa explore untuk produk-produk yang khusus untuk pria, atau mungkin marketingnya lebih di cater untuk yang pria-pria, desainnya seperti apa, gitu. Jadi bisa membantu juga membuat iklan gambar yang berhubungan dengan pria. Atau mungkin menggunakan gambar wanita cantik supaya pria-pria pada senang. Mantap, rekan Jessica. Oke,
Jadi contoh laporan minat juga bisa dilihat di halaman ini. Dan Anda juga dapat melihat alur pengguna Anda. Jadi bisa dilihat mereka ke situs, kunjunginnya apa dulu, interaksi pertama, interaksi kedua seperti apa. Detail sekali ya. Iya betul, laporan ini sangat berguna sekali. Tapi yang tidak kalah bergunanya adalah laporan berikutnya, yaitu laporan akuisisi. Wah, jadi yang tadi ini lebih berguna lagi ya. Sebetulnya tidak bisa dibilang seperti itu, semuanya berguna. Semuanya berguna. Tergantung dari apa yang mau kita lihat. Betul. Oke, mungkin Jessica bisa jelaskan apa nih akuisisi. Oke, dari laporan akuisisi ini Anda dapat tahu saluran pemirsa Anda datang dari mana, apakah banyak yang direct ataukah lebih banyak dari paid search atau iklan AdWords Anda. Jadi seperti yang dilihat di layar, bisa dilihat ya top channels atau saluran yang paling populer itu apa. Kemudian di bagian ini juga ada tab khusus untuk paid search atau AdWords juga. Bisa dilihat di layar ya, itu nanti bisa dilihat ada tab untuk paid atau juga ada tab untuk AdWords di sebelah kiri situ, sudah di-highlight. Oke, jadi Anda kalau ingin tahu sekilas saja mengenai performa iklan AdWords, bisa dilihat di sini tanpa membuka akun AdWords Anda. Jadi lebih praktis lagi. Praktis ya. Oke, ini untuk akuisisi. Yang berikutnya adalah laporan behavior atau perilaku. Di sini, Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai perilaku pemirsa Anda. Jadi, Anda bisa melihat pemirsa keluar di halaman mana, atau halaman populer yang paling populer itu yang seperti apa, gitu. Jadi, kita bisa melakukan seperti mengedit ya halaman situs supaya bisa sesuai dengan perilaku. Betul dan juga sekali. Pengalaman pengguna ketika mengunjungi situs. Betul. Contohnya yang bisa dilihat di layar ya, ini alur perilaku. Pemirsa datang dari mana, keluar di halaman mana, semua bisa dilihat. Jadi, yang berguna seperti ini misalnya, kalau kita lihat, kenapa sih semua orang kok keluar di halaman itu? Nah, berarti mungkin halaman itu ada yang salah. Mungkin bisa diperbaiki ya oleh rekan-rekan. Betul. Mungkin halamannya bisa diperbagus, dibikin lebih menarik lagi. Atau halaman yang paling populer itu mungkin bisa lebih dipromosikan lagi. Setuju. Strategi yang bagus. Kemudian kita lanjut ke laporan yang berikutnya, yaitu konversi. Ini tadi sudah sempat dilihat sebentar ya dengan Purnomo. Laporan ini sangat penting karena Anda dapat melihat hasil sasaran Anda. Penjualannya seperti apa, ada berapa orang yang mendaftar untuk misalnya mungkin sign up untuk newsletter, untuk promosi-promosi berikutnya, itu kan penting sekali ya. Pendaftaran anggota juga. Betul sekali. Dan yang seperti sudah diutarakan oleh Purnomo juga tadi, ini mirip dengan conversion tracking di AdWords. Cara buat sasaran baru seperti apa? Anda bisa ke admin, kemudian pilih akun, properti, dan view yang Anda inginkan, kemudian tinggal dipilih goals atau sasaran. Bisa dilihat di layar ya, itu yang sebelah kanan yang di-highlight yang ada bendera. Oke, nanti tinggal dipilih mau sarannya seperti apa. Revenue atau akuisisi, atau mungkin mau orang supaya membaca review atau lebih untuk engagement, share, social connect, seperti itu. Jadi terhubung ke sosial media. Betul. Tergantung sasaran Anda itu apa, tinggal dipilih aja di sini. Sangat mudah sekali. Kemudian apabila Anda punya toko online dengan shopping cart yang lengkap, Anda bisa juga menggunakan laporan konversi yang namanya e-commerce atau e-niaga. Dan kalau Anda ingin laporan e-niaga ini harus di-setup terlebih dahulu dari admin, kemudian pilih e-commerce settings, kemudian jangan lupa di-enable e-commerce-nya, seperti yang bisa dilihat di layar. E-commerce settings-nya itu yang di sebelah kiri bawah ya, yang gambarnya shopping cart itu. Oke, akhirnya kita berhasil go through semua laporan-laporan yang ada. Sudah beres ini? Belum. Sabar. Oke. Laporan-laporannya itu ada banyak sekali ya. Jadi Anda sudah bisa tahu kalau Anda tuh mau data apapun, kemungkinan Anda bisa mendapatkan data itu mudah sekali, tinggal dilihat di Google Analytics ini. Yang berikutnya ingin kita pelajari adalah bagaimana sih cara kita menggunakan data-data tersebut untuk memajukan bisnis saya. Setuju. Atau untuk menyetel iklan saya supaya lebih efektif lagi. Jadi ini penting ya, tahu datanya, tapi bagaimana menginterpretasi data itu menjadi sebuah strategi untuk kampanye online. Betul sekali.
Jawabannya adalah Nah, tidak ada peraturan tertentu. loh, tidak ada peraturan tertentu ya? Betul, jadi itu bebas, betul-betul terserah dari tujuan Anda, apa yang Anda ingin lihat dan pelajari. Ya, karena setiap pengiklan mungkin memiliki goal yang berbeda tadi. Betul sekali. Ini saya akan berikan beberapa contoh, nanti kita coba belajar dari contoh-contoh tersebut dan pemirsa, rekan-rekan sekalian tinggal dicoba-coba sendiri. Siap, kalau begitu saya tidak sabar lagi. Siap, langsung kita ke contoh yang pertama. Pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Apabila Anda tidak tahu harus menargetkan orang dari lokasi mana, gimana sih caranya saya menggunakan Google Analytics supaya tahu? Nah, Anda silakan periksa laporan pemirsa. Di sini kan bisa dilihat orang yang datang itu dari negara mana aja paling sering. Wah, ini namanya negara kita ada di sini ya, Indonesia. Betul, paling gelap nih. Iya. Oke, jadi untuk tahu misalnya orang dari lokasi mana, tinggal buka laporan pemirsa, nanti bisa dilihat orang dari lokasi mana sih yang paling sering buka situs, dan Anda silakan targetkan lokasi ini terlebih dahulu gitu. Iya, setuju rekan. Oke, kita langsung ke contoh yang kedua. Apabila saya menggunakan Google Display Network, Wah, ini banyak iklannya. nih rekan-rekan di Indonesia, Indonesia pakai Display Network. Betul, tapi saya nggak yakin loh, target grup yang dipilih itu harusnya yang seperti apa ya? Iya. Sekali lagi bisa diperiksa di laporan pemirsa untuk mempelajari lebih dalam mengenai pemirsa Anda secara demografis, usianya berapa sih, cewek atau cowok, Wah. Ataupun minatnya apa. Wah, lengkap Seperti sekali itu. Ya. Jadi begitu kita lihat di Google Analytics ini datanya seperti ini, nanti tinggal ke akun AdWords, oke, bikin ad group baru, topik targeting. Iya. Karena kita sudah tahu minatnya. Minatnya seperti apa, betul. Jadi ini secara langsung akan membantu periklanan online dari rekan-rekan pengiklan sekalian ya. Betul. Dengan data analitik ini. Betul sekali. Dengan data-data yang didapatkan di sini, nanti iklannya bisa lebih efektif lagi setelannya. Dan gratis Google Analytics. Gratis, penting sekali. Itu penting. Oke, langsung aja ke contoh yang ketiga. Ini dilema banyak orang ya. Wah. Saya beriklan tapi kok nggak ada konversi sih? Gimana ini? Kenapa nggak efektif? Betul. Oke, jawabannya adalah Anda bisa periksa data akuisisi, terutama rasio pentalannya dan konversinya seperti apa, seperti bisa dilihat di layar. Jadi, ini rasio pentalan ini sangat penting. Anda bisa dilihat di layar ya, misalnya rasio pentalannya 97%. Ya. Ini kan tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Yang bisa iklan AdWords lakukan itu adalah membawa customer Anda ke situs. Betul. Ketika sudah sampai situs kan kita nggak bisa ngapa-ngapain Iya. lagi. Jadi perlu juga diperhatikan sekali bahwa situsnya itu halamannya bagus. Kalau rasio pentalan tinggi seperti ini kita sarankan, ya sudah fokus dulu, dibetulkan dulu halamannya, Iya. supaya orang tuh nggak mental, supaya Betul. orang tuh stay dan explore di situs. Betul. Dan akhirnya membeli Iya. dan menghubungi Anda. Iya. Kalau memang rasio pentalannya sudah bagus, nanti iklannya baru semakin efektif. Setuju Seperti rekan. itu. Oke, kemudian langsung saja kita ke contoh yang terakhir. Saya beriklan di banyak saluran, tapi tidak tahu harus invest lebih di mana. Iya. Itu caranya mudah sekali, silakan periksa juga laporan akuisisi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, nanti bisa dilihat performa dari setiap saluran atau channel itu seperti apa. Misalnya yang bisa dilihat di layar itu contohnya, oh ini banyak yang direct, organic search juga bagus. Mungkin saya harus invest lebih banyak di SEO kali ya. Seperti itu. Betul. Dan nanti misalnya dilihat, oh paid search paling banyak. Iya. Wah, berarti AdWords-nya bagus. Oke. Oke, seperti itu. Akhirnya kita telah sampai pada akhir Hangout on Air kita pada hari ini. Betul sekali. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, nah maka kita ingin menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan sekalian. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Sudah cukup banyak pertanyaan, jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Denny. Bounce rate saya 60%, bagusnya berapa ya? Jadi begini, Bapak Denny, kalau saya boleh menjawab. Rekan Jessica, saya jawab ya? Yeah. Boleh? Oke. Okay. Jadi begini, nanti kita gantian. Nah, 60% tidak ada angka pastinya bagusnya berapa, karena tergantung dari karakter dari situs Anda sendiri. Misalnya, kalau karakter Anda, misalnya situs Anda cuma mendapatkan satu informasi, satu page saja, ya tentunya bounce-nya akan tinggi, karena semua informasi ada di halaman tersebut.
Nah, tapi kalau Anda memiliki beberapa halaman-halaman yang lain, Anda bisa lihat di alur pengunjung situs. Anda bisa lihat di mana sih mereka keluar dari situs Anda. Apakah mereka sudah melihat halaman kontak us atau hubungi kami? Nah, mungkin mereka sudah menambahkan PIN BBM Anda atau sudah mungkin WhatsApp Anda. Jadi tidak ada benchmark atau data berapa sih yang bagus atau berapa sih yang jelek. Yang penting Anda analisa dan sesuaikan dengan karakteristik dari situs Anda. Semoga jelas, Bapak Denny. Oke. Nah, terus ya yang kedua mungkin dari Pak Tio ini. Oke, apakah materi presentasi bakal di-share? Ya. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Oke, silakan. Kita sangat suka. Ya, silakan rekan Jessica. Oke, jadi begini, kita ingin Anda itu memberikan feedback untuk presentasi kita, untuk Hangout on Air kita. Karena itu, silakan Anda isi feedbacknya dan masukkan alamat email Anda di feedback tersebut, nanti akan kita kirim. Dikirim? Langsung kita kirim. Anda isi feedback, Anda dapatkan presentasi slide-nya ya, dan Betul. dikirim lagi. Dikirim, ya, gratis. Jadi, gratis. Jadi semua di sini kita seperti Santa Claus begitu ya. Iya, kita berikan gratis. gratis. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak Tio. Nah, sekarang kita tanya dari Bapak Insan ya. Bapak atau Ibu Insan ini? Bapak Insan. Insight apa saja yang bisa kita ambil dari analitik untuk dijadikan input perbaikan situs? Nah, mungkin rekan Jessica. Oke, ini seperti yang tadi ya, kan bisa dilihat ya behaviornya, perilakunya pemirsa Anda seperti apa. Nanti dilihat, oh kalau mereka misalnya keluarnya selalu di halaman ini, ya mungkin halaman tersebut bisa diperbaiki lagi. Kalau misalnya Bapak bisa lihat, oh semua orang itu stay di halaman ini paling lama, halaman ini paling banyak dikunjungi, halaman ini populer, mungkin Anda bisa mengiklankan halaman ini. Iya, atau seperti juga itu, bisa dilihat diberikan dari perilaku. Informasi juga ya, seperti informasi kalau Bapak lihat, misalnya ada satu halaman yang paling lama dikunjungi atau paling lama dilihat, Anda bisa menambahkan informasi-informasi penting seperti ingin informasi lebih lanjut hubungi di sini, atau Anda kasih form, atau Anda berikan kontak-kontak telepon atau nomor untuk supaya calon pelanggan atau pengunjung situs dapat menghubungi Anda. Jadi itu mungkin bisa berguna ya, Bapak Insan. Iya, betul sekali. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Ini dari Bapak Zainal nih. Bagaimana kalau punya lebih dari satu situs? Nah, apakah bisa share code? Betul. Jadi begini, Bapak Zainal, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kemudahan dari analitik yang pertama adalah yang gratis itu, yang kedua adalah di akun analitik Anda bisa membuat properti. Nah, properti ini apa sih? Properti ini seperti rumah Anda. Nah, di rumah ini adalah situs Anda dalam dunia online. Jadi, Anda bisa memiliki dalam satu akun analitik maksimum 50 situs. Jadi, kalau Bapak Zainal punya satu bisnis untuk promosi baju, satu situs untuk promosi baju wanita, satu situs untuk promosi misalnya suplemen, terus yang lain untuk sepatu, yang lainnya. Jadi Bapak bisa menggunakan satu akun analitik yang sama, dan di situ nanti Anda bisa pilih propertinya seperti apa. Jadi pada Anda masuk analitik, Anda klik tab admin, setelah itu di kolom yang kedua Anda pilih propertinya. Nah, propertinya bisa Anda pilih properti situs yang jual baju pria, jual baju wanita, sepatu ataupun yang lain-lainnya. Oke. Nah, karena keterbatasan waktu, nah, jadi tidak perlu khawatir karena rekan-rekan pengiklan sekalian, kalau ada pertanyaan tetap bisa menghubungi tim Google AdWords di kantor Singapura melalui email, chat, dan telepon. Nah, waktunya apa? Kalau untuk email, waktunya kapan? 24 jam loh. Hah? 24 jam? Iya. Betul, 24 jam, dan kami akan merespon Anda dalam waktu maksimum 24 jam juga. Tapi kalau Sabtu dan Minggu kami tidak beroperasi. Oke. Nah, kalau untuk chat, rekan Jessica? Untuk chat itu waktunya adalah pagi. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 12. WIB ya? WIB ya, betul. Terus sudah? Ada lagi siang. Wah, luar biasa. Jam berapa? Jam 1 sampai jam 3. Oke, jadi dicatat ya. Kalau untuk bantuan chat jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan dilanjutkan pada pukul 1 sampai pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat.
Nah, sekarang saya nggak mau chat, saya nggak mau email. Saya maunya ngobrol langsung dengan rekan-rekan Google AdWords yang luar biasa. Telepon. Nah, jam berapa? Jam 1 sampai jam 4. Untuk hari Senin hingga Kamis. Kalau hari Jumat jam 1 sampai jam 3. Oke, waktu Indonesia bagian Barat. Betul. Jam 1 siang sampai jam 3 sore untuk Jumat, dan jam 1 siang sampai 4 sore, Senin sampai Kamis. Betul. Jadi tunggu apa lagi? Pelayanan ini gratis, tidak dipungut biaya. Kami siap membantu di sini ya. Oke, jadi akhir kata dari kami, jangan lupa isi surveinya, karena kami butuh saran Anda dan Anda bisa masukkan topik apa yang Anda ingin berikan ke depannya. Oke, dan supaya kami bisa memfasilitasi. Dan kami akan mengirimkan kepada Anda presentasi ini secara gratis ke email yang Anda masukkan di survei. Betul, jadi isi survei, dapat informasi ini sebagai referensi Anda. Dan akhir kata, saya Purnomo. Dan saya Jessica. Senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan rekan-rekan sekalian. Dan tetap semangat, mari kita majukan bisnis periklanan online di Indonesia. Sampai jumpa.